Halo, kita bertemu kembali di perkuliahan pengujian perangkat lunak dengan pembahasan pengujian dinamis. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik, persamaan, dan perbedaan antara teknik pengujian black box, teknik pengujian white box, dan juga teknik pengujian berbasis pengalaman. Faktor-faktor yang mana yang akan mempengaruhi keputusan tentang teknik mana yang akan digunakan, yaitu jenis komponen ataupun sistem. Jenis komponen misalnya nih, apakah itu tertanam, grafis, keuangan yang akan mempengaruhi pilihan teknik. Kemudian adalah kompleksitas komponen ataupun sistem. Komponen atau sistem yang lebih kompleks cenderung memiliki lebih banyak defek, dan juga defek mungkin lebih sulit ditemukan. Menggunakan teknik yang berbeda untuk mengatasi aspek kompleksitas tersebut akan memberikan deteksi defek yang lebih baik dari pengujian. Kemudian adalah standar regulasi. Beberapa industri memiliki standar ataupun pedoman regulasi yang mengatur teknik pengujian yang digunakan. Kemudian, persyaratan pelanggan ataupun kontrak. Terkadang, kontrak menentukan teknik pengujian tertentu untuk digunakan. Yang paling umum adalah statement coverage ataupun branch coverage. Kemudian yang terakhir adalah tingkat risiko dan juga jenis risiko. Semakin besar tingkat risikonya, misalnya nih, sistem yang kritis terhadap keselamatan ataupun safety critical, semakin besar kebutuhan akan pengujian yang lebih menyeluruh dan juga formal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang teknik mana yang akan digunakan adalah sasaran pengujian ataupun tes objektif. Jika sasarannya adalah pengujian yang sangat menyeluruh, maka teknik lebih ketat ataupun lebih mendetail termasuk nih pengujian white box yang harus dipilih. Kemudian, dokumentasi yang tersedia. Ada atau tidaknya dokumentasi dan seberapa mutarnya dokumen tersebut akan mempengaruhi pilihan teknik pengujian. Selanjutnya adalah pengetahuan dan juga keterampilan penguji. Teknik berbasis pengalaman sangat bergantung pada pengetahuan dan juga keterampilan penguji. Kemudian adalah tools yang tersedia. Jika tersedia tools untuk teknik tertentu, maka teknik tersebut mungkin menjadi pilihan terbaik. Kemudian waktu dan anggaran. Ketika tersedianya lebih banyak waktu, kita bisa memilih banyak teknik. Kemudian yang terakhir adalah model siklus hidup pengembangan perangkat lunak ataupun Software Development Life Cycle Model. Model siklus hidup sekuen akan cocok untuk penggunaan teknik lebih formal, sedangkan model siklus hidup iteratif mungkin lebih sesuai untuk menggunakan pendekatan pengujian secara eksplorasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang teknik mana yang akan digunakan adalah penggunaan perangkat lunak yang diharapkan. Jika perangkat lunak akan digunakan dalam situasi kritis terhadap keselamatan, maka pengujian harus lebih menyeluruh dan juga lebih banyak teknik yang harus dipilih. Kemudian, pengalaman sebelumnya dalam menggunakan teknik pengujian pada komponen ataupun sistem yang akan diuji, di mana penguji cenderung menggunakan teknik yang mereka kenal ataupun kuasai dibandingkan teknik yang kurang mereka kenal. Dan yang terakhir adalah jenis dari defek yang diharapkan dalam komponen ataupun sistem. Pengetahuan tentang kemungkinan adanya defek akan sangat membantu dalam memilih teknik pengujian. Pada gambar berikut merupakan kategori dari teknik pengujian. Seperti statis, di mana statis kita sudah membahas informal review, walkthrough, technical review, dan juga inspection. Kemudian ada yang dinamis. Pada dinamis terbagi dari 3. Yang pertama adalah structure based, yang dimana terdapat pengujian statement dan juga decision. Kemudian ada experience based, yang terdiri dari error guessing, exploratory testing, dan juga specification based, yaitu adalah partisi equivalency, boundary value analysis, decision table testing, state transition testing, use case testing. Dan jangan lupa bahwa desain pengujian adalah pembuatan serangkaian masukan ataupun input untuk perangkat lunak tertentu yang akan menghasilkan serangkaian keluaran ataupun output yang diharapkan. Jadi, untuk memastikan bahwa
sistem bekerja dengan cukup baik dan dapat dirilis dengan sedikit mungkin masalah bagi pengguna rata-rata. Oke, mari kita bahas tentang dua jenis pengujian dari gambar sebelumnya. Teknik pengujian statis adalah tidak mengeksekusi kode yang sedang diperiksa dan umumnya digunakan sebelum pengujian apapun dieksekusi pada perangkat lunak. Nah, untuk teknik pengujian dinamis itu dibagi lagi nih jadi 3 kategori, yaitu adalah black box, ataupun yang dikenal dengan berbasis spesifikasi, berbasis perilaku, ataupun berbasis tingkah laku yang mencakup teknik fungsional dan juga non-fungsional. Kemudian white box ataupun teknik berbasis struktur ataupun struktural. Kemudian yang terakhir adalah berbasis pengalaman. Black box pada buku Pressman, Evolutionary Approach Software Engineering memiliki sinonim dari behavioral testing ataupun functional testing. Pada buku Young-Sing dengan judul buku Software Testing, di mana black box testing juga memiliki sinonim functional testing. Pada buku Glenford dengan judul buku The Art of Software Testing, di mana black box testing juga memiliki sinonim data driven or input output driven testing. Kita sekarang membahas kepada dan namanya black box testing technique. Teknik pengujian black box ataupun nih ada sinonimnya black box test teknik, ada specification based teknik, ada specification based teknik gitu, merupakan prosedur untuk mendapatkan dan atau memilih kasus uji berdasarkan analisis spesifikasi baik fungsional maupun non-fungsional dari sebuah komponen ataupun sistem tanpa mengacu pada struktur internalnya. Kemudian, teknik ini melihat dari si perangkat lunaknya sebagai black box dengan masukannya ataupun input dan juga keluarannya sebagai output, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem ataupun komponen tersebut terstruktur dalam kotak. Jadi, tujuannya adalah untuk sama sekali tidak peduli tentang perilaku internal ataupun struktur program, sehingga berkonsentrasilah untuk menemukan keadaan di mana program tidak berperilaku sesuai dengan spesifikasinya. Black box testing disebut juga dengan data driven testing sebab hanya bersumber dari spesifikasi, yaitu tanpa memanfaatkan pengetahuan tentang struktur internal program. Jadi, cara untuk memastikan keberadaan alur statement seperti itu adalah dengan mencoba setiap kondisi input, yaitu menguji tidak hanya menggunakan semua input yang valid, tetapi semua input yang memungkinkan bisa invalid. Nah, jadi statement yang dimaksud tadi itu adalah bisa disebutkan fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur apa saja yang di dalam halaman tersebut. Nah, kemudian penguji ataupun tester itu harus berfokus pada apa yang dilakukan oleh perangkat lunak, bukan bagaimana perangkat lunak melakukannya. Nah, di sini karakteristik umum dari teknik pengujian dari black box ini meliputi ada kondisi uji, ada kasus uji, ada data uji yang diturunkan dari basis uji yang dapat mencakup persyaratan perangkat lunak, spesifikasi, kasus kepenggunaan, dan juga user stories. Kemudian, kasus uji dapat digunakan untuk mendeteksi kesenjangan antara persyaratan dan juga implementasi dari persyaratan serta penyimpangan dari persyaratan. Kemudian, coverage diukur berdasarkan item yang diuji dalam basis uji dan juga teknik yang diterapkan pada basis uji. Nah, jadi di sini adalah si pengujian black box ini menjawab berbagai pertanyaan nih gitu. Ya, salah satunya adalah bagaimana validitas diuji secara fungsional, bagaimana perilaku dan kinerja sistem diuji, kelas input apa yang menjadi kasus uji yang baik, apakah sistem sangat sensitif terhadap nilai input tertentu, bagaimana batas-batas kelas datanya, data range dan juga data volume apa yang dapat ditoleransi oleh sistem, dan terakhir adalah apa efek yang akan dimiliki kombinasi tertentu pada operasi sistem. Kemudian ingat kembali bahwa menguji dengan kondisi input tidak selalu gampang.
Jika menguji aplikasi berbasis transaksi pada database yang sangat besar, misalnya nih sistem reservasi maskapai penerbangan, pada pengujian reservasi akan melihat apa yang terjadi di reservasi sebelumnya, yaitu untuk data yang valid. Ketika menguji kondisi input, pada hal ini tidak hanya mencoba semua transaksi unik yang valid dan tidak valid, tetapi juga semua kemungkinan urutan transaksi. Nah, pengujian dari kondisi input itu bermaksud untuk menguji sebuah program untuk menjamin bahwa program itu bebas dari kesalahan. Kemudian, pertimbangan mendasar dalam pengujian program adalah salah satu efek dari aspek ekonomi. Kemudian kita beralih ke dalam namanya teknik pengujian white box. Teknik pengujian white box adalah prosedur untuk mendapatkan dan atau memilih kasus uji berdasarkan analisis terhadap struktur internal dari sebuah komponen dan ataupun sistem. Teknik ini umumnya disebut dengan white box, glass box karena memerlukan pengetahuan tentang bagaimana perangkat lunak diimplementasikan, yaitu bagaimana perangkat lunak itu bekerja. Kemudian, teknik ini menggunakan struktur internal perangkat lunak untuk menurunkan kasus uji. Dan yang terakhir adalah semua teknik berbasis struktur memiliki karakteristik umum bahwa teknik tersebut didasarkan pada bagaimana perangkat lunak yang diuji dibangun atau dirancang. Kemudian di sini adalah kita membahas karakteristik umum dari teknik pengujian dari si white box. Di sini ada kondisi uji, ada kasus uji, ada data uji yang diturunkan dari basis uji yang dapat mencakup kode, arsitektur perangkat lunak, desain terperinci, ataupun sumber informasi lainnya yang mengenai struktur perangkat lunak. Kemudian, coverage diukur berdasarkan item yang diuji dalam struktur yang dipilih. Kemudian, teknik pengujian white box ini menentukan jalur ataupun path melalui perangkat lunak yang telah diambil atau yang ingin penguji ambil, dan ini ditentukan oleh masukan ataupun input spesifik ke perangkat lunak. Teknik pengujian berbasis pengalaman adalah prosedur untuk menurunkan dan atau memilih kasus uji berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi penguji. Pengetahuan keterampilan latar belakang seseorang adalah kontributor utama dalam menentukan kondisi uji, kasus uji, dan data uji. Wawasan struktural dan juga perilaku digunakan untuk merancang pengujian berbasis pengalaman. Semua teknik pengujian berbasis pengalaman memiliki karakteristik umum bahwa teknik tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman manusia, baik dari sistem itu sendiri termasuk pengetahuan pengguna dan juga pemangku kepentingan maupun tentang kemungkinan dari defeknya. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengujian berbasis pengalaman digunakan untuk melengkapi dari pengujian black box dan juga white box dan juga digunakan untuk tidak ada spesifikasi atau jika spesifikasi tersebut tidak memadai ataupun sudah usang. Materi selanjutnya akan kita membahas tentang teknik-teknik dalam pengujian black box yang dimana tujuan pembelajarannya menerapkan partisi ekuivalensi, menerapkan analisis nilai batas, menerapkan pengujian tabel keputusan, menerapkan pengujian transisi keadaan, dan menjelaskan cara menurunkan kasus uji dari kasus penggunaannya.